Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada anak-anakku yang saya cintai, kelas 7 A dan B, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita pada saat ini bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu mencari ilmu. Sholawat dan salam dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad mudah-mudahan selalu kita aturkan ke beliau. Mudah-mudahan kita nanti di hari pembalasan dapat syafaat yang dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya perkenalan kepada anak-anak bahwa saya adalah bagian dari guru dari SMP 32 Gresik. Itu nama saya adalah lengkap Bapak Suyanto. Dalam kali ini saya akan memberikan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah kepada anak-anak kelas 7, yaitu tentang tata krama siswa. Sebelumnya tolong disimak baik-baik. Ini adalah merupakan bekal kepada anak-anak. Ini adalah merupakan penting sekali karena tata krama siswa itu adalah merupakan manifestasi atau perwujudan dari kegiatan-kegiatan kita selama ini, baik ibadah atau apa saja, muncul kristalnya adalah dari diperlihatkan dari tata krama. Yaitu akan saya uraikan tentang tata krama siswa. Terlebih dahulu kita akan mengetahui tentang pengertian dari tata krama siswa. Tata krama ini adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Sopan santun yang disepakati ya. Jadi tata krama terdiri atas tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Dengan demikian, tata krama berarti adab sopan santun, kebiasaan sopan santun atau sopan santun. Selanjutnya adalah tentang macam-macam tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tata krama itu juga ada macamnya. Ya, diantaranya tata krama dalam pergaulan berkomunikasi. Pergaulan dalam berkomunikasi, yaitu hubungan antar manusia atau komunikasi melahirkan pergaulan. Dalam bergaul, faktor perhatian sangat menentukan. Pergaulan biasanya diawali dengan perkenalan dulu. Dalam pergaulan, orang perlu memahami tentang tata cara pembicaraan, tentang tatap muka, serta pembicaraan dengan sarana komunikasi, misalnya lewat surat dan telepon ya, sekarang juga dengan media WA, WhatsApp ya, kemudian ada juga dengan Twitter dan sebagainya. Satu, komunikasi sebagai sifat alami manusia. Jadi komunikasi itu mempunyai sifat manusia, itu suka berkomunikasi. Komunikasi dengan orang lain dalam pergaulan merupakan arena yang paling banyak menuntut diterapkannya tata krama. Oleh karena itu, banyak orang berkata bahwa tata krama dan komunikasi dalam pergaulan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Tidak dapat dipisahkan antara tata krama dan komunikasi.
Dua, mengenai tata krama berkenalan. Tata krama berkenalan dan bertamu cukup beragam antar suku, wilayah, dan bangsa. Para siswa seyogyanya mengetahui aturan-aturan umum yang disepakati pada masyarakat umumnya, sedangkan penetapannya disesuaikan dengan kondisi yang berlaku. Jadi tiap budaya berbeda-beda. Orang Bugis berbeda dengan orang Jawa, berbeda dengan orang Sunda, ya, berbeda. Kemudian tiga, tata cara bertamu. Bertamu juga ada tata caranya. Jika hendak bertamu ke orang tua, hendaknya ada istilahnya dating atau ada penetapan waktu. Pak, saya mau bertamu, mau sowan ke rumah supaya ada persiapan. Tidak pada waktu istirahat, ya. Sebaiknya keinginan Anda disampaikan terlebih dahulu melalui telepon atau surat atau WA jika keadaan memungkinkan. Kalau Anda mengetuk pintu sebaiknya hanya 3 kali dengan suara yang wajar. Jangan seperti orang menggedor pintu. Ya, tek 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 tek, ya, tuk 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 tuk, assalamualaikum dan sebagainya, sesuai dengan adat kebiasaan yang baik pada lingkungan kita. Kemudian tentang 4, tata cara berbicara. Cobalah Anda renungkan berapa banyak kata yang Anda keluarkan dalam satu hari, ya. Ingatlah dengan pepatah, berkata peliharalah lidah. Hati-hatilah dalam berbicara agar tidak mengakibatkan suatu hal yang tidak menyenangkan di kemudian hari. Jadi lidah ini bisa mengakibatkan luka, ya. Karena dari lidah orang itu bisa terluka. Itu luka apa? Luka hatinya. Kalau luka hatinya angkat sulit untuk disembuhkan. Kalau luka fisik mungkin dengan obat seperti betadin itu bisa sembuh. Tapi kalau sudah pernah disakiti oleh pembicaraan yang tidak baik, yang menyayat hati dan sebagainya, bisa sampai dibawa sampai dia itu mengakhiri hidupnya atau sampai mati. Kemudian lanjutnya 5, tata cara surat menyurat. Para siswa sekarang sudah pandai menulis surat, ya, atau menulis di WhatsApp, WA dan sebagainya. Kaum remaja sangat gemar mengirim, ya, pesan-pesan singkat lewat WA, surat dan sebagainya. Ada aturan-aturan umum yang lazim agar isi surat akan terhindar dari hal-hal yang tidak dikendaki orang lain. Ya, kadang-kadang menulis itu perlu juga diperhatikan, jangan sampai menulis yang bisa menyinggung perasaan orang lain karena akan sulit dihapus, mungkin bisa disimpan. Perhatikanlah misalnya kalau dengan surat dengan kertas, surat amplop yang akan digunakan, pakailah tinta hitam atau biru dalam menulis surat, jangan sampai tinta merah atau dengan pensil supaya jelas. Itu kalau berkaitan dengan surat menyurat. Kemudian B, saya lanjutkan. Jadi saya simpulkan dulu tentang tata krama berkomunikasi, yaitu 1, komunikasi sebagai sifat alami manusia. 2, tata krama berkenalan. 3, tata cara bertamu. 4, tata cara berbicara. 5, tata cara surat menyurat. 5, tentang komunikasi. Sekarang B, tata krama dalam penampilan. Penampilan juga ada tata kramanya, tidak seenaknya sendiri, ya. 1, tentang cara bersolek dan menggunakan perhiasan. Setiap siswa hendak berpenampilan sesuai dengan peraturan sekolah, sesuai dengan tata krama, kesopanan, rapi dan pantas. Selain itu tampak kurang pantas jika bersolek berlebihan. Ya, kamu adalah masa-masa masih remaja, ya. Jangan sampai berpenampilan seperti ibu-ibu atau berpenampilan seperti tante-tante dengan bersolek yang berlebihan, ya. Nomor 2, cara berpakaian.
Siswa yang mengatur rambutnya dengan rapi dan pantas akan memperlihatkan ya, keserasian. Busana yang warna serta modelnya aneh hanya cocok dipakai pesta ulang tahun atau pesta ya. Jadi kalau berpakaian jangan kalau jalan-jalan jangan menggunakan pakaian yang glamor, yang apa ya, yang banyak modelnya ya, yang pakainya simple ya. Kemudian selanjutnya ada ukuran ketampanan. Ketampanan pria lebih ditentukan oleh sifat yang penuh dengan tanggung jawab, percaya diri, siap sedia melindungi, kejantanan hati, sikap sportif atau kesatria, kepekaan rasa, dan rela berkorban. Ini yang dimaksud dengan ketampanan. Ya, bukan hanya dari wajah, irung imbangir, mancung, ya, alisnya tebal, brengosen, bukan itu. Tapi ketampanan pada pria adalah dalam sifat-sifat yang bersifat pribadi, kerohanian, ya, mentalnya yang bagus. Kemudian 4, cara berjalan bersama. Jika seorang pria berjalan dengan seorang wanita, hendaknya pria berada di jalur lintas atau di luar, sedangkan wanita selalu pada posisi terlindung. Kalau berjalan ke timur, ya, posisi yang laki-laki harus di sebelah selatan. Jadi di jalur lintas ya, yang perempuan di jalur yang lebih aman. Kemudian nomor 5 tentang cara makan. Cara makan merupakan unsur penting dalam tata krama, karena tata cara makan berbeda dari tempat ke tempat. Oleh karena itu perlu Anda menanyakan tata cara makan di lingkungan yang belum pernah Anda ketahui ya. Jadi ada yang berbeda-beda cara makan, apalagi kalau berkaitan dengan berbeda dengan negara lain, akan berbeda. Orang Bangladesh cara makannya seperti itu ya, orang Arab caranya seperti itu, berbeda-beda. Kalau orang Jawa Indonesia seperti itu. Jadi orang Jawa itu lebih sopan, kalau makannya tidak harus dengan suara yang tidak berisik ya, kemudian makannya tidak terlalu lahap ya, hanya makan secukupnya. Itulah kelebihan dari orang Jawa. Nah ya, jadi tata krama penampilan yang berkaitan dengan cara bersolek, cara berpakaian, ukuran ketampanan, cara berjalan bersama, kemudian cara makan. Ya, itu ya. Jadi kepada anak-anak semua, dari tata krama itu sangat penting sekali, karena inti daripada perilaku kita itu terlihat dari tata krama. Perilaku kita beribadah itu cerminnya pada tata krama. Jadi kalau tata kramanya itu buruk, tidak baik, berarti termasuk tata ibadahnya yang telah diperintahkan kepada kita, seperti sholatnya itu tidak ada membuahkan hasil, tidak ada hasilnya sama sekali ya, karena hasil daripada perilaku kita beribadah, kita bekerja, atau kita berpendidikan, itu adalah hasilnya dari semua itu adalah tercermin dari tata krama kita, sopan santun kita, adab kita ya. Kita berbicara bagaimana, dengan orang lain bagaimana ya, dengan guru bagaimana, itu ada semua ya. Jadi siapa yang tidak tercermin kehidupan yang baik-baik itu berarti termasuk dalam beribadahnya juga kurang betul ya, karena semua wujud dari semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, hasilnya adalah terwujud dari tata krama yang kita miliki. Bagaimana sikap kita terhadap orang lain, bagaimana sikap kita terhadap guru, bagaimana sikap kita terhadap teman ya, itu harus kita perhatikan ya. Itu semua adalah manifestasi atau wujud dari perilaku kita selama ini. Kalau pendidikan kita betul, berarti tata krama kita akan menjadi
baik. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang tergolong mempunyai tata krama yang baik, karena tata krama orang yang mempunyai tata krama yang baik dengan berkeimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita semua termasuk ahli surga dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada surga yang kita impi-impikan di hari pembalasan nanti. Berkarakter. Demikian materi yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak semua. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya untuk kita semua, untuk kebaikan saya dan kebaikan anak-anak. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang termasuk amal soleh dan menjadi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang soleh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.